semuanya, welcome back to my channel. Teman-teman, sebagai ibu yang baru melahirkan, pasti kita ngerasa nggak pede dengan berat badan kita yang belum turun. Apalagi kalau pas hamil naiknya gila-gilaan, yaitu sekitar 20-30 kilo. Nah, di video ini aku mau sharing pengalamanku yang bisa menurunkan berat badan sebanyak 15 kilo hanya dalam waktu 10 hari saja setelah melahirkan. Mau tahu caranya? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, bahwa di video ini aku mau sharing pengalamanku dalam menurunkan berat badan setelah melahirkan. Aku mau cerita sedikit nih, aku tuh sempet gak pede ya, pas melahirkan berat badanku tuh cuma turun 3-4 kilo, sedangkan naiknya itu cukup banyak, yaitu sekitar 23-25 kilo. Bayangin ya teman-teman, normalnya ibu hamil itu naik di kisaran 12-17 kilo. Terus buat ibu yang udah punya berat badan berlebih kayak aku, seharusnya naik berat badannya itu hanya 9-12 kilo. Lah piye, aku naiknya tuh sampai 25 kilo tuh. Amazing banget kan? Nah, awalnya aku tuh sempat stres teman-teman, karena pada saat hamil berat badanku tuh menginjak 110 kilo. Ya ampun, gak pernah timbanganku tuh nyentuh di angka 3 digit begitu. Terus ngeliat orang-orang yang pas hamil, berat badan mereka tuh bisa turun di trimester pertama karena mereka mual dan muntah. Lah, aku tuh malah bisa naik sampai 5 kg karena aku tuh makan terus. Tapi ya, aku tetap bersyukur aja karena Masya Allah bayiku tuh sehat. Jadi naik pun gak masalah selagi gak ada komplikasi dari kehamilanku akibat berat badanku yang naik drastis dan udah termasuk faktor resiko gangguan kehamilan. Nah lanjut ya teman-teman, setelah melahirkan ekspektasiku tuh aku bisa turun dengan cepat dong. Ternyata pas sudah selesai operasi berat badanku tuh hanya turun sedikit. Ya ibaratnya cuma ngeluarin bayi sama ari-arinya aja, sisanya udah nimbun dari badan. Nah cuma aku nggak begitu ambil pusing karena fokusku yang memberikan ASI buat bayiku. Ternyata tanpa aku sadari nih, hal yang gak aku pikirin dan aku ambil pusing ternyata bisa membuat berat badanku turun sebanyak 15 kilo hanya dalam waktu 10 hari saja. Mau tahu apa yang aku lakuin sampai bisa berat badanku turun begitu? Nah sebelum aku kasih tahu gimana caranya, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan dipencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu update video-video terbaru dari aku. Nah teman-teman, metode yang aku gunakan dalam menurunkan berat badan setelah melahirkan ini aku sebut dengan metode 5M. Apa itu 5M? Yang jelas bukan 500, 5.000, 5 juta, apalagi 5 miliar. Apa ya kira-kira? M yang pertama adalah menyusui secara langsung dan sesering mungkin. Setelah melahirkan, tentunya kodrat kita sebagai seorang ibu adalah menyusui. Ternyata menyusui ini bukan hanya mempunyai banyak sekali manfaat buat bayi kita, tetapi juga buat kita sebagai seorang ibu. Manfaat buat ibu tentunya bukan hanya membangun hubungan kasih sayang antara kita dan bayi, tetapi juga dapat menurunkan berat badan loh. Karena dari banyak artikel yang aku baca pun, menyusui ini dapat mengeluarkan kalori sebanyak 300-500 kalori per hari. Coba teman-teman pikirin deh, kalau dalam satu hari kita bisa membuang kalori sebanyak itu yang setara dengan kita treadmill 30 menit sampai dengan 1 jam. Kebayang nggak berapa banyak kalori yang terbuang kalau kita menyusui bayi kita sampai dengan 6 bulan atau bahkan sampai 2 tahun. Oh iya teman-teman, menyusui di sini bukan hanya secara langsung yang kita kenal sebagai DBF atau direct breastfeeding ya, tetapi juga menyusui secara tidak langsung atau dengan metode pumping. Kenapa aku bilang begitu? Pastinya kalau pumping pun juga memerlukan effort dalam mengeluarkan ASI dan tentunya itu pun sama menguras tenaganya dengan menyusui secara langsung. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang nggak bisa menyusui secara langsung. Ternyata banyak kok ibu-ibu yang tidak menyusui secara langsung atau dengan metode pumping, berat badannya bisa tetap turun. Yang harus diingat, mau metode apapun kita memberikan asupan buat anak kita, mau memberikan ASI ataupun sufor, mau memberikan ASI secara direct breastfeeding ataupun pumping, tidak akan mengurangi esensi kita sebagai seorang ibu. M yang kedua yang aku terapkan dalam menurunkan berat badan setelah melahirkan adalah menggendong bayi. Selain menyusui, hal yang tentu sering kita lakukan sebagai seorang ibu adalah menggendong. Banyak sekali manfaat dari menggendong ini teman-teman. Bukan hanya dapat menenangkan bayi saat mereka menangis dengan memberikan rasa aman dan nyaman buat mereka, tetapi juga memberikan manfaat buat ibu dalam proses penurunan berat badan secara alami.
Gimana enggak teman-teman, dalam proses penurunan berat badan seperti yang kita ketahui, selain defisit kalori kita juga harus olahraga. Nah, anggap aja dengan menggendong bayi pun kita seolah melakukan olahraga angkat beban. Beban yang aku maksud di sini adalah barbel ya, bukan beban hidup. Kalau itu mah pasti berat. Dengan menggendong bayi kita yang setiap hari berat badannya bertambah, tentunya kita nggak perlu ke tempat gym lagi dong buat sekedar olahraga angkat beban. Udah pasti secara nggak langsung berat badan kita pun bisa turun dengan sendirinya, ya kan? Lanjut ya teman-teman, M yang ketiga yang aku jalanin dalam menurunkan berat badan setelah melahirkan adalah mengurus bayi sendiri. Keinginan punya momongan itu nggak sekedar melahirkan dan menyusui saja dong tentunya, tapi kita juga harus mengurus dan mendidiknya. Kebayangkan setelah melahirkan akan banyak sekali perubahan yang kita alami, bukan hanya perubahan fisik tetapi juga kebiasaan yang harus kita jalani untuk bayi kita. Mulai dari mengganti popoknya, mandiin, ataupun begadang buat nyusuin. Nah, kalau kita ngerjain sendiri, pasti berat badan kita juga akan cepat turun. Belum lagi kalau nanti bayi kita sudah mulai belajar merangkak ataupun berjalan, pasti akan banyak energi yang terkuras dan ngebuat berat badan kita akan semakin turun. M selanjutnya adalah minum air putih yang banyak. Seperti yang teman-teman ketahui, kebutuhan cairan untuk tubuh kita dalam satu hari sebanyak 1,5 liter atau setara dengan 8 gelas per hari. Dan saat menyusui, kebutuhan cairan kita pun pasti akan meningkat karena untuk meningkatkan produksi ASI, salah satu caranya adalah dengan banyak minum air putih. Maka dari itu, kebutuhan cairan pada ibu menyusui jumlahnya bertambah menjadi 2 kali lipat atau setara dengan 3 liter per hari. Dengan banyak minum air putih tentunya dapat meningkatkan metabolisme kita yang secara nggak langsung dapat menurunkan berat badan. Kenapa? Karena pada saat metabolisme kita meningkat, buang air kecil dan buang air besar kita juga menjadi lancar, yang otomatis membuang toksin atau racun-racun dalam tubuh kita termasuk lemak. Jadi banyak sekali kan manfaat yang didapat dari minum air putih. Bukan hanya dapat mencegah dehidrasi, tentunya juga dapat menjaga kesehatan dengan mencegah terjadinya penyakit-penyakit akibat berat badan yang semakin meningkat karena metabolisme kita yang melambat. Maka dari itu aku anjurkan buat teman-teman semuanya untuk memenuhi kebutuhan cairan kita setiap hari dengan banyak minum air putih. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke M yang terakhir ya. Ada yang bisa nebak nggak nih? Benar, M yang terakhir adalah makan makanan yang bergizi. Nah teman-teman, di awal tadi aku udah nyeritain bahwa menyusui itu akan membuang kalori sekitar 300-500 kalori per hari. Maka dari itu, ibu menyusui pun memerlukan kalori tambahan setiap hari untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya. Walaupun ibu menyusui tetap membutuhkan kalori dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan ketika tidak hamil atau menyusui, bukan berarti kita bisa makan sembarangan atau makan apa aja. Kita tetap perlu memperhatikan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, serat, dan lain sebagainya. Karena apa yang kita makan akan tersalurkan ke bayi kita melalui ASI yang kita berikan. Sebenarnya penurunan berat badan setelah melahirkan itu nggak perlu teman-teman fokus dengan kata harus diet. Justru yang harus kita fokuskan itu adalah bagaimana kita memberikan ASI yang cukup dan bernutrisi untuk bayi kita. Tanpa perlu diet macam-macam, secara alamiah berat badan kita pasti akan turun dengan sendirinya kok. Nanti ketika anak kita sudah berusia 6 bulan atau masuk fase MPASI, barulah kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti berolahraga. Biasanya di waktu ini juga badan kita sudah mulai pulih dan bisa melakukan aktivitas yang lebih berat, khususnya bagi ibu-ibu yang melahirkan secara operasi sesar. Nah gimana teman-teman, sekian nih video dari aku tentang bagaimana caraku menurunkan berat badan setelah melahirkan. Oh iya, teman-teman juga bisa share nih pengalaman teman-teman di kolom komentar. Siapa tahu cerita teman-teman juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Nah perjalanan dietku ini masih panjang teman-teman, dan aku pengen banyak berbagi ilmu dan pengalamanku dalam menurunkan berat badan atau hal-hal lainnya yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share ya. Dan pastikan juga teman-teman gak ketinggalan video-video dari aku dengan subscribe channel YouTubeku dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye!